Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan materi tentang teknologi berbasis DNA. Teknologi ini merupakan salah satu teknologi yang sangat maju hingga saat ini dan produk-produk yang memanfaatkan teknologi ini sudah banyak dipakai oleh manusia gitu ya. Salah satunya pada bidang farmasi untuk menghasilkan vaksin dan antibiotik ini juga menggunakan teknologi berbasis DNA. Salah satu produk dari teknologi berbasis DNA, lebih tepatnya dengan menggunakan metode cloning gen, itu adalah transgenic glovis. Nah, produk ini produk cloning pada vertebrata ini sudah dipatenkan gitu ya. Jadi si zebrafish gitu ya yang awalnya tidak seperti ini, tidak berwarna-warni seperti ini mendapatkan gen yang bisa diekspresikan menjadi green fluorescent protein. Nah, protein ini memang protein yang bisa memberikan pendaran cahaya berfluoresen berwarna hijau dan pertama kali diisolasi di ubur-ubur. Nah, penemuan gen yang mengkode protein ini yang kemudian memberikan yang kemudian dimanfaatkan untuk menghasilkan transgenic glovis ini. Jadi dia akan glowing gitu ya di kegelapan gitu ya. Di kegelapan akan memberikan warna-warni gitu ya, berwarna hijau, kuning, kemudian merah gitu ya. Nah, produk transgenic glovis ini sudah berhasil dipublikasikan dan juga dipatenkan seperti itu. Dan juga ada banyak sekali produk-produk dengan menggunakan teknologi berbasis DNA, tidak hanya transgenic glovis ini. Nah, ketika kita berbicara tentang teknologi berbasis DNA, kita akan flashback kembali ya, di mana beberapa ilmuwan itu memegang peranan sangat penting gitu ya. Jadi hasil penemuan dari ilmuwan-ilmuwan sebelumnya itu merupakan dasar pengembangan teknologi berbasis DNA, di mana pertama kalinya itu Watson and Crick itu berhasil menemukan bahwa DNA itu dia memiliki struktur helix ganda, dan ini berhasil dipublikasikan di majalah Nature pada tahun 1953. Nah, kemudian diikuti dengan cloning gen gitu ya, disampaikan oleh yang ditemukan oleh Cohen dan Boyer, dan keduanya juga berhasil menemukan suatu ekstra kromosomal DNA, yaitu yang dinamakan dengan istilah plasmid gitu ya. Jadi plasmid ini adalah kromosom tambahan, kromosom ekstra gitu ya, yang membawa gen-gen yang non esensial. Jadi kenapa kok disebut non esensial? Jadi ketika plasmid ini diisolasi gitu ya dari suatu bakteri misalkan, nah dia tidak akan mengalami kematian si bakteri gitu, karena dia plasmidnya ini tidak membawa gen-gen yang esensial. Nah, ini disebut sebagai plasmid seperti itu. Nah, penemuan dari Cohen dan Boyer ini yang kemudian memberikan dasar pada teknologi DNA rekombinan. Nah, ini dipatenkan juga ya, dipatenkan pada tahun 1980. Nah, ini Cohen dan Boyer ya. Jadi dia pertama kali menginsersikan materi genetik dari satu spesies ke spesies lain gitu ya, melalui proses cloning gen seperti itu, yang kemudian gen-gen tersebut bisa diekspresikan, dan hasil ekspresinya ya seperti tadi produk yang sudah dijual itu tadi ya, produk yang sudah ditemukan seperti pada transgenic glovis gitu ya. Jadi akan proteinnya yang berhasil diekspresikan di zebrafish tadi bisa memberikan fluoresen atau warna-warni pada zebrafish seperti itu. Nah, jadi plasmid tadi sudah saya jelaskan bahwa dia merupakan DNA ekstra kromosomal yang juga bisa bereplikasi dan bisa diisolasi gitu ya, bisa diambil dari suatu bakteri gitu, yang tapi tanpa menyebabkan kematian dari bakteri tersebut.
Nah, kemudian penemuan plasmid ini yang menjadi dasar untuk teknologi berbasis DNA seperti itu. Nah, apa saja produk-produk dari DNA rekombinan gitu ya. Jadi sebelum kita membahas apa saja produknya, apa yang dimaksud dengan DNA rekombinan. Jadi DNA rekombinan itu adalah DNA hasil kombinasi gitu ya. Jadi suatu segmen DNA gitu ya, ataupun pada vektor tertentu gitu, vektor yang berupa plasmid itu nanti bisa diinsersikan dengan gen-gen tertentu, DNA tertentu, kemudian dia akan menghasilkan suatu DNA rekombinan seperti itu. Nah, DNA rekombinan ini ketika dia ada pada suatu sel gitu ya, sel host untuk kemudian direplikasikan, diekspresikan, dia akan menghasilkan protein-protein ataupun produk-produk yang kemudian ditemukan memiliki beberapa fungsi gitu ya. Jadi memiliki beberapa manfaat, beberapa diantaranya yang terdapat pada tabel ini. Ya, jadi produk-produk ini merupakan produk-produk yang penting pada bidang obat-obatan seperti insulin. Jadi insulin ini dia untuk mengobati diabetes, kemudian itu interferon bisa untuk mengobati kanker, kemudian vaksin ini bisa untuk sistem imun, kemudian juga eritropoietin ini dia bisa menstimulasi produksi eritrosit dan sebagainya. Beberapa produk ini sangat penting sekali pada di bidang obat-obatan yang bisa kita manfaatkan pada kehidupan kita, kehidupan manusia seperti itu. Nah, itu tadi produk dari DNA rekombinan. Nah, bagaimana cara untuk membuat DNA rekombinan tersebut gitu ya. Nah, jadi prosesnya itu adalah dengan proses yang dinamakan cloning gen. Nah, apa sebenarnya cloning gen itu? Jadi di sini yang pertama adalah mempersiapkan suatu vektor gitu ya, vektor cloning yaitu berupa plasmid. Nah, plasmid ini kemudian dipotong dengan suatu enzim restriksi yaitu endonuklease restriksi. Jadi plasmid ini sebenarnya apa? Plasmid ini adalah untayan DNA juga gitu ya. Jadi terdiri atas nukleotida. Nukleotida adalah monomer dari DNA. Jadi dia tersusun atas nukleotida yang kemudian bisa dipotong oleh enzim restriksi. Nah, kenapa dipotong? Hal ini bertujuan untuk menginsersikan ya DNA yang ingin kita masukkan di vektor cloning ini. Jadi di sini ada suatu kromosom gitu ya. Jadi di kromosom ini mengandung gen-gen atau fragmen-fragmen DNA yang kita inginkan untuk kita masukkan di vektor cloning ini. Nah, makanya pada tahap 2 ini adalah proses pemotongan DNA fragmen DNA pada kromosom eukariot gitu ya, bisa prokariot ataupun juga eukariot gitu ya. Pemotongan ini juga menggunakan enzim restriksi. Nah, ketika dia dipotong gitu ya, akan menghasilkan fragmen DNA ya. Jadi fragmen ini potongan-potongan DNA ini yang kemudian bisa diinsersikan di vektor cloning. Nah, proses memasukkan ke vektor cloning ini, kemudian dia kan harus membentuk struktur yang utuh ya. Jadi struktur yang utuh bisa berikatan ya antara ujung-ujung pemotongan ini gitu ya dengan si vektor cloning. Nah, ini memanfaatkan enzim yang dinamakan DNA ligase. Nah, proses proses ini ya dari tahap 1 dan tahap 1 sampai 3 ini kemudian menghasilkan suatu vektor cloning yang mendapatkan tambahan DNA baru, fragmen DNA baru. Nah, vektor cloning yang seperti ini disebut sebagai vektor rekombinan atau disebut juga DNA rekombinan. Nah, DNA rekombinan ini ya berupa plasmid yang mendapatkan insersi DNA baru gitu ya, fragmen DNA yang kita inginkan gitu ya. Nah, ini bagaimana cara memperbanyak DNA yang diinginkan ini gitu ya. Nah, intinya kan kalau dia berupa vektor rekombinan seperti ini atau DNA rekombinan seperti ini ya, dia kan harus diekspresikan
diekspresikan tuh untuk menghasilkan produk yang diinginkan. Kalau dalam bentuk plasmid rekombinan seperti ini ya masih belum bisa diekspresikan gitu ya. Makanya dia harus ditransformasikan gitu ya, atau dimasukkan ke sel inang. Nah, proses memasukkan vektor rekombinan ini ke sel inang itu dinamakan proses transformasi. Nah, jadi dia bagaimana bisa Bu dari sel ini bisa masuk si vektor rekombinan tadi yang membawa DNA yang kita inginkan. Nah, itu nanti ada proses pembukaan pembukaan ini ya, membran selnya gitu ya, sehingga si vektor ini bisa masuk ke dalam sel. Nah, apa yang terjadi setelah setelah rekombinan DNA ini masuk ke sel gitu ya. Jadi dia bisa mengalami propagasi seperti itu ya. Jadi akan menghasilkan banyak kopi dari DNA rekombinan. Jadi plasmid ini yang kemudian akan bereplikasi gitu ya di dalam sel ini, sel host ini memperbanyak diri sehingga menghasilkan banyak DNA rekombinan tadi yang diinginkan seperti itu. Nah, jadi tahap kelima ini adalah tahap perbanyakan rekombinan DNA pada sel host. Nah, jadi seperti ini gambaran secara lengkapnya.